Gimana pagi hari ini? Gimana? Luar biasa ya. Nah, puji Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini di rumah Harmoni kita boleh berkumpul lagi, kita boleh sama-sama, boleh menyembah Tuhan lagi, boleh muji Tuhan lagi. Saya percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus saja, teman-teman. Amin. Dan saya juga percaya semua bukan karena rutinitas kita yang kepengen untuk datang ke tempat ini. Padahal enakan kan di rumah tidur ya. Apalagi liburan, udah seminggu kerja capek. Hari Minggu enaknya tidur. Nah, saya percaya hari ini kalau kita datang pengen dengar firman Tuhan. Dan saya juga lebih percaya lagi kalau Roh Kudus juga pengen berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Jadi gak cuma kita yang rindu buat datang dengan firman Tuhan. Tapi ada pribadi yang lebih rindu lagi untuk kita bisa mendengarkan firman. Amin. Saya percaya hari ini kita datang bukan cuma buat nambah wawasan. Bukan buat cuma nambah informasi. Tapi untuk meneguhkan iman kita, setuju gak? Dan saya juga percaya ketika kita datang ke tempat ini kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kasih kita inspirasi. Tapi kasih kita transformasi, amin gak? Kasih kita perubahan, pasti Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu sanggup mengubahkan, amin. Nah, pagi hari ini saya pengen kita gak cuma buka telinga kita. Tapi kita juga buka hati kita. Kita buka pikiran kita supaya Tuhan bisa berbicara maksimal pada pagi hari ini. Amin. Kita kosongkan semua gelas kita yang kita tahu. Kita akan terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siap untuk belajar? Nah, kita ada di minggu ketiga. Gak terasa ya, bulan Februari sebentar lagi akan selesai. Dan kita punya tema besar itu adalah Knowing Your God. Kenali Tuhanmu. Bapak Ibu, menurut saya ini penting banget untuk kita mengerti bahwa mengenali Tuhan kita itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita salah respon, kita salah bertindak. Atau mungkin kita salah iman, kita salah karena kita salah mengenali Tuhan kita dengan benar Bapak Ibu. Dan hari ini kita udah belajar. Di minggu pertama kita belajar apa? Tuhan itu kasih. Tuhan itu gak pernah menolak kita untuk kembali kepada Dia. Di minggu kedua kita belajar apa? Tuhan itu Bapa. Nah, saya percaya orang Asia itu agak sulit untuk menerima gambaran figur seorang Bapa ya. Gak ada tuh kalau kita kehidupan orang Asia apalagi orang Indonesia ya. Gak semua memang, tapi rata-rata. Ya yang kemarin diceritakan ya. Gak mudah untuk kita bisa punya gambaran figur seorang bapak. Beda dengan orang-orang barat. Mereka itu kalau udah sama bapaknya itu udah panggil nama. Kita baru pegang kepala aja dibilang kurang ajar. Murtabok rasanya kan. Dulu seperti itu. Nah, minggu ketiga kita belajar tentang God is Savior. Tuhan adalah penyelamat kita. Dia penyelamat kita Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan ini Bapak Ibu. Kalau Yesus cuma jadi tambahan di dalam hidup kita. Apakah dia benar-benar jadi juru selamat kita? Saya ulang. Coba tolong renungkan ini Bapak Ibu. Kalau Yesus cuma jadi tambahan dalam hidup kita. Apakah dia benar-benar jadi juru selamat kita? Bapak Ibu kita mesti ngerti. Sifatnya tambahan itu adalah pelengkap Bapak Ibu. Pelengkap itu dipakai di saat apa? Saat kita perlu. Di saat kita kepepet. Di saat kita butuh aja. Itu pelengkap. Dan saya hari ini coba kita renungkan. Yesus itu dalam hidup kita itu apa? Apakah dia cuma pelengkap? Apakah dia cuma tambahan dalam kehidupan kita? Karena ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena juru selamat adalah satu-satunya alasan seseorang yang seharus binasa bisa tetap hidup. Itu alasannya Bapak Ibu. Kita sering banget kan bilang Yesus adalah juru selamatku. Kita hafal tuh Yohanes 3 ayat 16 apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kita hafal udah katam banget deh. Kita tahu cerita tentang salib. Kita tahu cerita tentang kubur yang kosong. Dia bangkit pada hari ketiga. Kita tahu semua cerita itu. Nah masalah gini. Mengetahui cerita itu gak sama dengan kita mengalami realita itu. Gak sama. Pertanyaan adalah bukan apakah kita tahu Yesus mati. Bukan. Pertanyaan adalah apakah hidup kita mencerminkan bahwa kita udah diselamatkan. Coba dong introspeksi, hidup kita udah mencerminkan itu belum? Karena menurut saya ada perbedaan Bapak Ibu. Ada perbedaan tahu tentang keselamatan dengan hidup di dalam keselamatan. Apa bedanya? Nah, tahu tentang keselamatan cuman bikin kita merasa aman. Kita sadar betul kita udah diselamatkan, kita aman Bapak Ibu. Tapi kalau hidup dalam keselamatan itu pasti akan membuat kita berubah. Kita akan mengalami transformasi Bapak Ibu. Tahu tentang keselamatan hanya menyentuh pikiran kita. Tapi hidup di dalam keselamatan menyentuh identitas kita.
Kita udah bahas beberapa minggu yang lalu. Identitas. Dan orang yang tahu tentang keselamatan, hanya tahu tentang keselamatan, seringkali hidupnya masih dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, bahkan ada ambisi pribadi di dalamnya. Sebaliknya orang yang hidup dalam keselamatan, dia akan berjalan dengan keyakinan, dia akan berjalan dalam kebebasan, dia akan berjalan di dalam ketaatan. Itu orang yang hidup dalam keselamatan. Nah, coba lihat ini. Tema kita adalah God is Savior. Tuhan adalah penyelamat kita. Kenapa enggak Tuhan memberikan pertolongan? Kenapa enggak seperti itu? Bapak Ibu, saya enggak anti dengan Tuhan yang memberikan pertolongan. Tapi kita jangan stop di pengertian bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Dan memang betul dia masih menolong kita sampai saat ini. Hari ini saya juga ditolong. Dan saya percaya Bapak Ibu juga ditolong sama Tuhan Yesus. Tapi kita gak boleh berhenti di pengenalan akan Tuhan yang kasih pertolongan doang. Karena apa? Seolah-olah dia akan hadir kalau kita sulit doang. Bukan juga Tuhan improve hidup kita Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Seolah-olah hidup kita yang udah baik-baik aja, Tuhan cuma datang untuk membuat lebih baik. Enggak seperti itu. Enggak juga cuma Tuhan bikin kita sukses. Seolah-olah pengejaran Tuhan, keinginan Tuhan adalah kita sukses secara duniawi. Tuhan gak pengen kita seperti itu. Meskipun memang sukses secara duniawi boleh-boleh banget. Tapi pasti ada tujuannya, pasti ada maksud Tuhan. Dan kalau kita gak nangkep ini, bahaya Bapak Ibu. Dan tema kita adalah Tuhan adalah penyelamat. Artinya apa? Tanpa dia kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setuju gak? Karena masalah terbesar manusia itu sebenarnya bukan masalah ekonomi sih sebenarnya. Bukan masalah relasi dengan yang lain ataupun kesehatan kita. Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa itu keterpisahan kita sama Tuhan. Dan itu gak bisa diberesin dengan motivasi doang. Gak bisa diberesin dengan moralitas atau usaha pribadi kita Bapak Ibu. Saya pernah dengar pendeta Esa Soru ngomong gini, ini keren banget dia kutip. Kalau kita suka berhutang, kita punya hutang, dengan kita berhenti hutang, apakah hutang kita lunas? Enggak. Hutang kita bakal lunas kalau dibayar. Dengan tadinya kita berbuat dosa, apakah dengan kita berhenti berbuat dosa, dosa kita hilang? Enggak. Kita gak bisa, harus ada yang bayar, setuju gak? Dosa kita gak akan pernah bisa kita bayar dengan usaha kita, dengan kekuatan kita. Gak akan bisa. Satu-satu cara dengan kita menjadi bebas dari dosa adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang sudah membayar itu, menebus itu, lunas. Sama-sama bilang lunas. Yang bisa bayar kita tuh cuman karya Tuhan di atas kayu salib, setuju? Amin ya. Sampai sini setuju ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan benar-benar juru selamat, maka seharusnya keselamatan itu bukan bagian kecil dari hidup kita Bapak Ibu. Keselamatan itu harusnya jadi fondasi seluruh dasar kehidupan kita. Seharusnya. Dan hari ini saya nggak lagi bahas tentang agama ya. Saya nggak lagi bahas tentang Kristen, Hindu, Buddha. Karena agama selalu berbicara tentang apa yang manusia bisa lakukan untuk Tuhan. Setuju juga. Kita selalu bahas itu. Kemarin kita di Komsel juga bahas itu. Saya dari latar belakang Buddhis dan lain sebagainya. Saya begitu banyak hafal ayat-ayat parita dan lain sebagainya. Saya bisa lafalkan itu dulu. Usaha saya adalah usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu itu. Usaha untuk mendapatkan pahala. Minimal kalau mati reinkarnasi lagi jadi orang. Gak jadi binatang misalnya gitu. Seperti apalah gitu. Itu usaha kita. Usaha manusia. Dan kabar baiknya gini. Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan. Dan Injil berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Itu yang Injil lakukan. Tentang apa yang Tuhan lakukan untuk manusia. Bukan manusia lakukan untuk Tuhan. Karena itulah inti dari seluruh pusat iman kita Bapak Ibu. Pemberitaan Injil. Kalau kita pikir Tuhan itu menyelamatkan itu di dalam perjanjian baru doang tuh dia muncul tuh. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan itu konsepnya adalah hakim yang muda murka. Kudus. Terus kalau kita menghampiri dia, kita cacat celah, kita akan mati. Dan lain sebagainya. Memang Tuhan menggambarkan seperti itu. Di dalam perjanjian lama. Tapi tahukah Bapak Ibu ternyata penyelamatan sudah ada sejak awal. Katakan sejak awal udah ada. Nah coba perhatikan ini. Saya berharap kalau kita cuma berpikir keselamatan itu baru ada di perjanjian baru. Itu baru pemahaman dangkal menurut saya. Kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Nah sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang manusia lakukan?
Manusia bersembunyi, setuju gak? Dia ngumpet. Terus ngapain? Saling nyalain. Tuh Tuhan, wanita yang kau taruh dalam sampingku ini dia kasih makan. Saling menyalahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu gini. Iblis akan lakukan dua hal ini. Yang gak akan pernah lari. Yang pasti akan dilakukan terus. Apa itu? Dia akan lakukan ini Bapak Ibu nih. Dia godain. Tugasnya itu yang pertama dia godain kita. Makanya firman Tuhan katakan, Alkitab katakan dosa itu begitu menggoda, memikat hati. Nah dia godain tuh. Terus kalau kita kemakan, kita kepancing, Alkitab katakan apa? Manusia jadi berdosa. Terus biasanya kalau kita udah berdosa kita ngapain? Malas ke komunitas. Terus kita malas ke gereja, ngerasa gak layak, ngerasa banyak, gitulah. Merasa belum layak untuk Tuhan. Dan lain sebagainya. Nah ketika kita bersembunyi, iblis tuh berubah tugasnya. Jadi ngapain dia? Begini dia jadi ngedakwa kita. Lu ya gak layak lu ya, lu kemarin habis ngapain. Dia dakwa kita siang dan malam, Alkitab tulis seperti itu. Kita ini punya pendakwa siang dan malam. Iblis lakukan itu. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan menyalahkan diri sendiri. Emang nih gua gak guna. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Iblis akan lakukan ini. Dan itu terus diregungkan sampai hari ini. Dia lakukan. Dan kerennya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nyariin. Tuhan nyari. Di Taman Eden ketika manusia dalam dosa. Ada satu suara yang menurut saya itu benar-benar menggetarkan jiwa loh Bapak Ibu. Kalau kita paham betul ya maksudnya cerita ini secara keseluruhannya. Itu benar-benar kayaknya wow gitu loh. Ketika manusia lagi bersembunyi Tuhan keluarin suara apa? Di manakah engkau? Tuhan lagi nyariin. Tuhan nyariin Adam, Tuhan nyariin manusia. Suara Tuhan lagi nyari. Di manakah engkau? Padahal manusia lagi ngumpet. Bapak Ibu, ketika Tuhan tanya sama manusia di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan lagi minta informasi. Itu pertanyaan yang menunjukkan dia punya relasi. Jadi Tuhan itu gak pernah kehilangan lokasinya Adam. Tuhan tahu Adam di mana. Tapi Tuhan lagi nyari hatinya Adam yang udah menjauh ketika berdosa. Itu yang Tuhan cari. Tuhan gak pernah kehilangan lokasi kita Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mencari hati kita yang mungkin sudah menjauh dari Dia. Coba lihat ini. Dosa membuat manusia bersembunyi. Tetapi kasih membuat Tuhan mencari. Yang mengerti katakan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, natur dosa itu menjauh pada dasarnya Bapak Ibu. Naturnya kasih itu adalah mendekat. Manusia pasti menutup diri ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan akan selalu buka jalan untuk kita bisa punya akses sampai datang kepada Dia Bapak Ibu. Sebelum manusia minta ampun Tuhan udah siap. Tuhan udah datangin manusia dulu. Sebelum kita berubah, kita sadar butuh penyelamat. Tuhan udah siapkan keselamatan itu Bapak Ibu. Dan ini karakter Allah kita Bapak Ibu. Dia gak pasif menunggu pertobatan kita. Dia aktif mengejar kita yang tersesat. Amin. Coba lihat ini, Kejadian 3 ayat 15 ngomong seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Bapak Ibu, kalau kita baca ini seperti puisi ya, puitis banget gitu ya. Aku akan seperti itu. Dan menurut saya ini lebih Bapak Ibu. Ada hal yang kalau kita mengerti ternyata ini adalah deklarasi untuk perang terhadap dosa. Dan ini adalah nubuatan pertama tentang hadirnya Mesias yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Ini nubuatan pertama. Bahkan para teolog pun setuju bahwa ini sebagai proto-evangelium. Apa artinya? Injil yang pertama kali. Pertama kali. Terus Bapak Ibu mesti ngerti. Dengar nih baik-baik Bapak Ibu. Di tempat dosa pertama kali berbicara, di sana pula keselamatan pertama kali dijanjikan. Amin. Bapak Ibu, berabad-abad kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kembali mengingatkan identitasnya melalui nabinya. Melalui Nabi Yesaya dia ingatin lagi kepada kita Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Kita coba buka Yesaya 43. Dia ngomong seperti ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bapak Ibu coba perhatikan detail kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan gak bilang gini, akulah Tuhan. Kita akan kerja sama 50-50 supaya engkau selamat. Enggak kan? Dia gak ngucapin itu kan.
Terus dia gak bilang gini, Tuhan aku akan bantu kamu menyelamatkan diri kamu. Kamu bisa. Enggak, Tuhan gak ucapkan itu. Dia gak bilang itu. Dia bilang tidak ada juru selamat selain daripada aku. Artinya apa? Keselamatan bukan hasil usaha manusia ditambah bantuan Tuhan, bukan. Keselamatan bukan kombinasi 50% kerja keras, terus 50% kasih karunia, bukan juga. Keselamatan adalah 100% inisiatifnya Allah. 100%. Dan keselamatan bukan proyek kolaborasi antara manusia dan Allah. Keselamatan adalah karya tunggal Allah bagi manusia yang gak berdaya. Bapak Ibu setuju? Kalau keselamatan bergantung sama usaha kita akan gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena standar Allah tuh begitu sempurna. Dan manusia itu udah rusak dari awal. Gak akan bisa. Kalau benar-benar dengan kekuatan kita bisa menggapai keselamatan. Gak akan bisa Bapak Ibu. Gak akan bisa. Karena manusia gak pernah mencari Tuhan. Justru manusia lari daripada Tuhan. Manusia gak pernah bisa memanjat menuju surga. Surga yang turun mencari manusia. Itu keren banget. Keren banget asli. Nah coba lihat ini. Dari keseluruhannya puncaknya adalah Yesus Kristus. Dia penyelamat kita Bapak Ibu. Dia Tuhan kita. Seluruh pola keselamatan sejak kejadian. Seluruh nubuatan para nabi. Seluruh janji tentang keturunan perempuan tadi yang kita baca di kitab Kejadian. Itu ada puncaknya di Kristus Yesus Bapak Ibu. Di Tuhan Yesus. Di dalam dia ada apa yang terjadi. Janji digenapi. Ular dikalahkan. Dosa ditanggung, setuju gak? Kematian bahkan dipatahkan. Dan kerennya Allah gak cuma berbicara tentang keselamatan. Allah datang sendiri untuk menggenapinya. Dia turun untuk menggenapi apa yang udah dia katakan. Dia gak pernah mengingkari apa yang dia katakan Bapak Ibu. Jadi dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Kayu salib. Di atas kayu salib. Allah bukan sekedar menyelamatkan manusia. Yang terjadi adalah dia menukar dirinya untuk menggantikan kita. Yang seharusnya kita di kayu salib. Kita yang dihukum. Kita yang terima segala konsekuensi dari dosa itu. Tapi ditanggung semuanya oleh Yesus Kristus. Dan di atas kayu salib dia ucapkan apa? Tetelestai. Selesai, udah dibayar lunas Bapak Ibu. Gak perlu usaha kita lagi. Nah hari ini kalau kita mengerti bahwa salib bukan simbol kekalahan. Salib adalah deklarasi kemenangan, setuju? Dan kubur kosong bukan pelajaran sejarah yang perlu kita hafal. Kubur kosong adalah materai bahwa kepala ular benar-benar sudah diremukkan. Amin. Jadi dari tadi saya ngomong udah dapat benang merahnya. Keselamatan seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Nah jadi makna terdalam dari tema kita nih Bapak Ibu. Tuhan bukan sekedar memberi keselamatan. Tuhan itu juru selamat sendiri. Dia itu juru selamatnya. Kalau Tuhan cuma bisa kasih keselamatan, itu artinya keselamatan itu ada di luar dia. Tapi dia sendiri yang jadi pribadi itu Bapak Ibu. Alkitab menyatakan keselamatan itu adalah pribadi. Keselamatan itu adalah Allah yang hadir, setuju? Maka coba renungkan ini. Keselamatan bukan sekedar perubahan nasib. Nasib dari apa? Kita yang harusnya binasa terus kepada hidup kekal. Kalau orang bilang sekarang surga. Keselamatan adalah perjumpaan dengan pribadinya Tuhan. Personalnya Tuhan. Dan kita seharusnya ngerti ini Bapak Ibu. Kalau keselamatan bergantung sama pencarian kita. Kita semua 1000% bukan 100. Gagal. Pasti gagal. Tapi terima kasih Tuhan. Karena semua bergantung pada pengejaran Tuhan. Maka hari ini ada harapan bagi siapapun yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Nah hari ini mungkin kita datang ada yang merasa terlalu berdosa, terlalu jauh, terlalu gagal. Saya mau ingatkan kita bahwa di Kejadian 3 Tuhan udah pikirin kamu. Tuhan udah pikirin kamu. Tuhan udah pikirin kita semua di tempat ini Bapak Ibu. Tuhan udah siapin jalan buat kita. Karena Tuhan bukan sekedar Tuhan yang menghakimi. Dia adalah Allah yang mengejar kita. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dan dia adalah juru selamat sejak awal Bapak Ibu. Dan dia masih menyelamatkan kita sampai hari ini. Nah masalahnya nih. Kalau kita udah sadar diselamatkan. Kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan lain sebagainya. Seringkali orang Kristen masih punya problem. Setuju gak? Apa problemnya? Ini nih. Problem orang percaya selalu gini. Yang pertama, hidup dalam rasa bersalah. Di area ini Bapak Ibu, saya mau bilang gini, seringkali kita gak sadar
Secara status memang kita udah berubah, tapi seringkali mentalitas kita belum. Status kita memang udah berubah, mentalitas kita belum. Ada orang yang merasa udah diampuni, tapi dia terus nyalain diri sendiri. Ada orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk dia, tapi dia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Udah denger Injil berkali-kali berulang-ulang, tapi setiap malam kalau masih tidur nih, pas lagi tidur, dia denger tuduhan-tuduhan itu. Padahal di dalam Roma 8 ayat 1 ngomong seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya tebelin tuh, tidak ada. Perhatikan tulisan yang saya tebelin. Tulisannya adalah tidak ada. Bukan sedikit hukuman, bukan kadang-kadang dihukum, kadang-kadang enggak. Tapi tidak ada hukuman lagi dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Tuhan udah bilang enggak ada, siapa kita yang berani bilang masih ada? Siapa? Saya percaya ini adalah deklarasi hukum dari surga Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya posisi kita di depan Allah itu udah berubah. Dari terdakwa jadi dibenarkan. Dari bersalah jadi diperdamaikan. Dari tadinya musuh kita diangkat jadi anaknya. Yang minggu lalu kita bahas, dia itu Bapa kita. Dan masalahnya banyak orang Kristen masih merasa gak layak. Masih merasa harus membayar sesuatu dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang udah keluar dari penjara tapi masih bawa jeruji besi dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kita masih bawa Mesir dalam pikiran kita Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangin deh. Kalau kita lagi di dalam ruang persidangan, kita lagi di sidang. Semua buktinya udah dibacain. Kamu bersalah, bla 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 semuanya itu. Kamu lakukan ini. Semua kesalahannya udah diungkap, dibuka semuanya Bapak Ibu. Dibuka dengan jelas terang benderang. Terus tiba-tiba hakim yang mengadili berdiri, dia ketok palu. Ketok palunya bukan dihukum. Kamu dibebaskan. Kamu dinyatakan sudah tidak bersalah lagi. Kamu sudah diampuni. Terus masalahnya gini, kita masih duduk di ruang sidang itu. Kenapa? Karena kita ngerasa masih bersalah. Apa yang kita lakukan itu. Padahal hakim udah bilang, udah gak bersalah, bebas, free. Terus kita masih duduk. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah perasaan bersalah kita bisa membatalkan keputusan hakim? Coba renungin. Perasaan bersalah kita bisa batalin keputusan hakim gak? Gak bisa. Makanya saya catat gini, renungin. Perasaan tidak pernah memiliki kuasa untuk membatalkan keputusan Allah. Gak pernah, keputusan udah final. Dan kita perlu jujur Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah mengampuni kita, terus kita masih terus menghukum diri kita sendiri, itu artinya kita lebih percaya perasaan kita daripada firman Tuhan. Daripada apa yang dia katakan bagi hidup kita. Maaf Bapak Ibu, jujur kalimat ini memang agak keras. Tapi ini kebenaran Bapak Ibu. Seringkali kita masih hidup dalam rasa bersalah Bapak Ibu. Saat kita lebih percaya rasa bersalah, kita sedang meninggikan emosi di atas otoritas firman Tuhan Bapak Ibu. Dan dengar ini baik-baik. Iman bukan menyangkal perasaan. Tapi menempatkan firman Tuhan di atas perasaan kita. Dosa memang serius. Tapi kabar baiknya darah Kristus lebih berkuasa. Kesalahan kita mungkin besar. Kabar baiknya salib lebih besar dari kuasa dosa. Terus kalau kita masih hidup dalam rasa bersalah. Kita akan seringkali bilang gini, salib itu gak cukup ternyata. Kita gak sadar kita ucapkan itu loh. Ketika kita masih hidup dalam perasaan bersalah. Dan ini gak benar. Saya ingatkan status kita sudah final. Gak bisa banding. Udah dibayar, lunas. Dan ketika Allah berkata tidak ada penghukuman lagi. Itu berarti udah gak ada tuduhan yang lebih tinggi daripada keputusan Allah, setuju? Dan yang kedua, problem orang Kristen. Menjadikan Yesus solusi tombol darurat. Ini realita banget. Banyak banget orang percaya seringkali kita datang ke Tuhan pada saat kita butuh doang. Saat kita berdoa, saat kita terdesak, di saat kita krisis kita baru cari Tuhan. Tapi pas keadaan membaik apa yang terjadi? Yesus jadi tambahan lagi. Ditaruh lagi di belakang. Padahal Tuhan Yesus Bapak Ibu dia bukan tombol darurat Bapak Ibu. Yang bisa kita tekan di saat keadaan gawat. Bukan. Dia adalah pusat kehidupan kita. Setuju? Coba renungan ini. Kalau Yesus yang hanya kita cari saat krisis, berarti dia belum menjadi Tuhan. Cuma teknisi darurat.
Berat bener nih perkataan. Gak sadar kan? Dia yang Tuhan kita jadiin teknisi darurat. Yang kita panggil pas kita ada maunya doang. Bapak Ibu, kalau dia benar-benar menyelamatkan kita, maka dia bukan cuma bagian dari hidup kita. Saya sekali lagi ingatkan, dia ada fondasi hidup kita Bapak Ibu. Banyak orang yang mau menjadikan Yesus sebagai penolong, tapi enggak sebagai Tuhan. Mau Yesus mengatur masalahnya sih mau. Tapi enggak pernah mau menjadikan dia pengatur arah hidup kita. Bapak Ibu, ini penting banget. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai relasi utama hidupnya akan memiliki ketahanan mental dan makna hidup yang lebih kuat dibanding mereka yang cuma datang ke Tuhan saat krisis atau kepepet aja ternyata. Kenapa? Karena mereka hidup dari identitas yang sudah diselamatkan, bukan dari ketakutan karena kehilangan kontrol atas hidupnya. Saudara, kalau Yesus adalah juru selamat sejati, seharusnya kita gak cuma datang kepada dia di saat ada badai doang loh. Gak gitu loh teman-teman. Sebaliknya seharusnya kita membangun hidup di atas dia setiap hari. Amin. Nah yang ketiga, problem orang percaya tidak hidup sebagai saksi. Ini menurut saya ini kondisi yang paling serius. Paling serius banget menurut saya dalam kehidupan umat Tuhan hari-hari ini. Makanya kalau kita benar-benar percaya Tuhan menyelamatkan, pertanyaannya kenapa kita diem? Kenapa? Coba lihat ayat ini nih, coba lihat nih. Roma 10 ayat 14 ngomong gini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lanjutannya kosong, sorry. Bapak Ibu, kalau keselamatan itu nyata, kalau salib itu sungguh menyelamatkan kita, kalau kebangkitan itu benar-benar kemenangan dalam kehidupan kita, kenapa kita masih nyaman menikmati itu sendiri? Kenapa? Saya percaya Bapak Ibu, orang yang sadar dirinya udah diselamatkan, gak akan pernah nyaman melihat orang lain menuju kepada kebinasaan. Gak akan pernah nyaman. Simpelnya gini, pernah gak sih, bayangin gini aja deh. Kita lagi satu jalan, di ujungnya tuh ternyata jurang. Di pertengahan jalan, kita gak sadar kalau itu jurang, terus orang lain selamatin kita. Bro jangan, itu jurang, bahaya lu bisa mati dan lain sebagainya. Singkat cerita kita selamat. Pertanyaannya, apakah kita tega ngelihat orang lain yang lagi jalan menuju ke sana terus kita diem aja? Kita tega seperti itu. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena udah terlalu nyaman. Gak mau repot. Pemuritan tuh repot kata Suri. Repot. Hati ini dikorbankan, uang dikorbankan, waktu dikorbankan, semua dikorbankan. Dan kadang-kadang perasaan dan air mata juga bercucuran. Kita udah nyaman Bapak Ibu. Nyaman dalam gereja, nyaman dalam komunitas, nyaman dalam rutinitas rohani. Sementara di luar sana, orang-orang lagi mencari makna hidup loh. Di luar sana orang-orang lagi mencari pengharapan loh. Di luar sana orang-orang lagi mencari juru selamat mungkin. Dan di sisi yang lain sebenarnya kita punya jawabannya. Kenapa kita diem? Dan ternyata masalah terbesar bukan karena kita gak tahu Injil. Masalah terbesar kadang kita lupa betapa berharganya keselamatan itu. Coba renungkan ini. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan menyelamatkan, hidup kita gak akan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena orang yang udah diselamatkan pasti hidup dengan cara berbeda. Dan dunia bakal ngeliat itu. Terus apa yang terjadi? Harusnya kita jadi saksi dong. Dunia harus lihat itu. Udah ngerti kan? Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tuhan adalah penyelamat kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita udah ngerti nih, oke, gue ngerti. Gue diselamatkan karena anugerah, karena Tuhan dan lain sebagainya. Gue mesti ngapain? Kita lihat. Yang harus terjadi setelah kita mengerti keselamatan adalah ini. Hidup di dalam rasa aman. Bapak Ibu, kalau Tuhan benar-benar juru selamat, sebenarnya keselamatan bukan sesuatu yang rapuh harusnya. Keselamatan tuh bukan kayak kaca tipis yang bisa retak setiap kali kita gagal. Gak bisa. Keselamatan bukan gitu konsepnya. Keselamatan juga bukan lilin kecil yang kalau kita pegang pas kita jatuh lilinnya mati. Enggak. Bukan gitu konsepnya keselamatan.
Kalau Allah adalah juru selamat, maka keselamatan seharusnya berdiri di atas kekuatannya dong. Bukan di atas kekuatan kita, bukan di atas kestabilan performa kita. Bukan karena kita keren dan selalu perform hidup ini, enggak. Keselamatan gak berdiri di atas itu. Bangun pagi begitu melek, seringkali kita nanya nih, Tuhan kemarin gue habis begini nih. Aduh masih layak kayak, masih gak layak kayak. Come on. Kita sering nanya perbuatan baik saya cukup gak ya buat menyelamatkan saya? Aduh, Bapak Ibu, kalau kita masih sering menggaungkan suara itu dalam hidup kita, dengan tegas saya mau bilang itu bukan suara Injil. Itu suara kecemasan kita. Kita lagi cemas sama hidup kita. Cemas kau deh, cemas kau. Hati-hati Bapak Ibu, kita lagi salah jalan. Saya akan kasih tahu dasarnya nih Bapak Ibu. Yang saya percaya kalau kita tahu dasar ini, kita gak akan goyah. Lihat ini. Efesus 2 ayat 8 ngomong seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Coba lihat tulisan yang saya tebelin. Menurut saya ini satu kata yang akan mengubah seluruh perspektif kita tentang keselamatan. Tentang anugerah itu sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Seharusnya tulisan ini yang kalau kita lihat itu harus mengubah cara pandang kita. Cara kita merespon dan bertindak. Apa itu? Ternyata semuanya itu adalah pemberian. Pemberian. Keselamatan itu adalah pemberian Bapak Ibu. Jadi kalau keselamatan itu sifatnya pemberian, kita gak bisa mempertahankan keselamatan itu dengan performa hidup kita. Gak bisa. Kalau keselamatan itu adalah pemberian, maka itu bukan sesuatu yang kita jaga dengan rasa takut. Dan masalahnya orang Kristen hidup seolah-olah janji itu adalah kontrak kerja. Kayak kontrak kerja, kalau performa baik kita aman. Kalau kita gagal kita akan terancam. Terus kalau kita lagi disiplin rohaninya bagus nih, kita akan percaya diri tuh naik tuh biasanya tuh. Kerohanian kita akan naik 1000% biasanya. Dan problemnya jadi gampang menghakimi. Terus kalau lagi jatuh, kita akan merasa status kita turun nih. Padahal Bapak Ibu, Injil itu bukan kontrak. Injil adalah anugerah. Dan anugerah harusnya melahirkan rasa aman dong. Coba gini deh. Kalau misalnya ada seorang anak, terus dia tinggal sama orang tuanya. Selama dia tinggal sama orang tuanya, dia mesti bayar sewa. Apa yang terjadi? Kalau lu gak bayar sewa, diusir. Dia akan taat Bapak Ibu. Dia akan nyuci piring, nyuci baju. Bukan karena dia mengasihi orang tuanya, takut diusir. Dia akan bantu-bantu dan lain sebagainya. Bukan karena dia hormat sama orang tuanya, takut diusir. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang bisa disebut dengan relasi keluarga? Menurut saya, itu adalah relasi bos sama karyawan, setuju gak? Oke, coba lihat ini. Anak yang tahu dirinya dikasihi tidak hidup untuk bertahan. Seringkali kalau kita gak tahu kalau kita dikasihi Tuhan, kita merasa dibawa ancaman, kita lakukan bukan karena bukan kita sayang ya, tapi karena kita tahu bertahan aja. Supaya kita bisa di rumah itu dan lain sebagainya. Yang gak peduli disiksa gimana pun. Tetapi kalau kita tahu kita dikasihi, kita hidup untuk bertumbuh. Bertumbuh Bapak Ibu. Dan beginilah seharusnya hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita percaya Allah adalah juru selamat, maka hidup kita bukan untuk mempertahankan status kita. Hidup kita hidup dari identitas yang baru. Yang mampu membuat kita mengubah. Mengubah apa Bapak Ibu? Dari rasa takut menjadi syukur sama Tuhan. Bapak Ibu, rasa aman rohani bukan sekedar bukan berarti kita bisa hidup sembarangan loh. Justru sebaliknya, orang yang merasa aman dalam kasih Tuhan, dia gak akan hidup dalam pemberontakan. Dia akan hidup dalam rasa syukur. Karena gini, takut akan melahirkan agama yang berat. Syukur akan melahirkan relasi yang hidup. Hari ini kita takut gak? Kalau kita sungguh percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, maka kita kita akan berhenti untuk cemas Bapak Ibu. Kita akan berhenti untuk ragu akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita akan berhenti untuk semua itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita berpikir kita lagi berjalan di atas pasif performa kita Bapak Ibu, seringkali itu semuanya rapuh. Tapi hari ini kita clear, kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Yesus Kristus itu yang kasih keselamatan itu.
Yang kedua, kita mesti ngapain? Saya udah mau selesai. Tinggalkan dosa dengan serius. Dengan serius Bapak Ibu. Kalau kita menyadari kalau Tuhan udah menyelamatkan kita, seharusnya kita serius meninggalkan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Seharusnya. Kalau kita percaya Tuhan udah selamatin kita, respon kita harusnya gak permisif lagi sama dosa. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Dia gak pernah kompromi sama dosa, naturnya bukan natur dosa. Kalau kita sadar pemberian itu, seharusnya kita serius untuk tinggalin dosa. Dan dengar ini baik-baik. Keselamatan bukan lisensi untuk hidup sembarangan. Bukan juga kartu bebas untuk hukuman terus kita bisa hidup dengan cara manusia lama kita, bukan. Sebaliknya seharusnya keselamatan membuat kita melihat dosa lebih serius. Kenapa? Karena sekarang kita tahu harga yang dibayar sama Tuhan mahal banget. Harganya mahal banget, gak murahan guys. Coba lihat ini, Titus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia udah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Perhatikan ada struktur yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Ternyata dikatakan kasih karunia. Kasih karunia itu ngapain? Kasih karunia itu menyelamatkan kita juga. Dikatakan kasih karunia itu menyelamatkan. Dan setelah diselamatkan kita diapain? Kita dididik. Ternyata Bapak Ibu bukan dibiarin. Kita dididik. Setelah didik apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Metanoia berubah. Kasih karunia itu mendidik Bapak Ibu. Makanya saya catat gini, coba renungkan ini. Kasih karunia bukan hanya menghapus dosa masa lalu kita. Kasih karunia juga melatih kita untuk hidup masa depan. Hidup untuk masa depan. Jadi Alkitab gak pernah bilang kalau anugerah kita tuh, anugerah yang dikasih kita tuh bikin kita jadi toleran sama dosa, enggak. Alkitab justru bilang sebaliknya bahwa ternyata anugerah itu harus jadi karakter kita dong. Gambaran simpelnya pernah gak sih lihat orang tua didik anaknya? Ada gak sih didik anaknya supaya dia jadi lebih buruk? Enggak kan? Gak ada kan? Pasti jadi lebih baik dong, benar gak? Terus ada pelatih yang ngelatih atletnya supaya atletnya kalah, enggak kan? Sekeras-keras mungkin dia pengen atlet jadi terbaik juga. Nah harusnya anugerah itu mendidik kita untuk kita bisa menyerupai karakter Kristus dong. Bukan jadi lisensi hidup sembarangan. Jadi artinya apa? Artinya anugerah tidak membuat kita lemah terhadap dosa. Sebaiknya anugerah membuat kita kuat untuk meninggalkan dosa itu. John Wesley pernah bilang seperti ini. Anugerah melawan usaha untuk mendapatkan keselamatan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini nih. Kita gak berjuang lagi untuk diselamatkan Bapak Ibu. Kita berjuang karena sudah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan lagi. Makanya orang yang berusaha orang yang selalu berusaha untuk diterima akan capek sendirinya. Akan capek sendirinya. Tapi orang yang udah diterima, dia akan berubah. Kita ini udah diterima sama Tuhan loh. Tuhan udah terima kita loh. Seharusnya kita berubah. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini masih ada orang yang bilang dia udah diselamatkan, tapi masih pas ketika pergumulan yang melawan dosa dia gak ada kerinduan untuk berubah. Terus gak ada duka cita pas dia lagi jatuh. Saya mau bilang mungkin dia belum memahami anugerah itu dengan benar. Kenapa? Karena anugerah akan selalu dianggap murahan. Ya udah ditebus, gue bisa ngapain dong, terserah. Orang bukan karena perbuatan kita, jadi gue mau ngapain aja bebas dong. Kira-kira seperti itu. Anugerah akan buat kita akan menganggap anugerah itu murahan. Ketika anugerah kita anggap murahan, hal tersebut akan membuat hidup kita tanpa pertobatan, tanpa salib. Dan ujung-ujungnya hidup kita gak pernah berubah. Coba renungan ini. Orang yang mengerti mahalnya salib tidak akan murah memperlakukan dosa. Jadi dosa itu bukan sekedar kesalahan moral Bapak Ibu. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dan dosa ternyata adalah alasan Kristus tergantung di atas kayu salib. Itu yang bikin mahal. Pertanyaannya bagaimana mungkin sih kita udah ngerti begitu mahalnya. Terus kita masih punya keinginan bermain-main sama sesuatu yang bikin juru selamat kita tergantung. Mati buat kita. Ya dia bangkit.
merebus kita. Gak cuma mati. Kalau mati sia-sia kepercayaan kita dan kalau dia gak bangkit. Saya berdoa gini Bapak Ibu. Hari ini ketika kita ngerti Tuhan udah selamatkan kita. Karena itu anugerah Tuhan. Gak bikin hidup kita jadi sembarangan juga. Harus ada perubahan, harus ada orang lain lihat hidup kita. Harus jadi berkat. Amin. Saya udah mau selesai. Saya undang tim pemuji untuk siap-siap. Bapak Ibu, saya paham. Kadang kita masih kompromi. Kadang mungkin kita masih menikmati apa yang sedang kita lakukan. Tapi ketika seseorang sadar akan apa? Kalau dulu dia terhilang. Kalau dulu dia terpisah. Kalau dulu dia terhukum. Sekarang udah diselamatkan oleh kasih karunia. Seharusnya hati ini berubah. Hati ini berubah. Berubah bukan karena takut neraka. Tapi karena kita mengasihi juru selamat kita. Kita udah gak dihukum. Ini slide saya yang terakhir. Perubahan terdalam tidak lahir dari ancaman. Tetapi dari perjumpaan dengan kasih. Yang mengerti katakan amin. Hari ini Bapak Ibu. Injil gak cuma suruh kita berhenti berbuat dosa. Injil lagi bilang gini, kamu udah jadi manusia baru. Injil lagi bilang itu, kamu udah jadi manusia baru. Ketika identitas kita berubah, seharusnya perilaku kita mengikuti. Karena kita udah bukan manusia lama lagi. Kita manusia baru. Perilaku kita harus seperti manusia baru. Dan saya berdoa bahwa kita tidak meninggalkan dosa. Supaya Tuhan menerima kita lagi. Tetapi kita meninggalkan dosa karena Tuhan sudah menerima kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.